Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Aryamzani dari kelas 1D Fakultas Teknik jurusan Teknik Sipil. Di sini saya akan menjelaskan tentang perpisahan campuran. Yang pertama itu adalah campuran. Campuran adalah gabungan dari dua zat atau lebih yang berbeda tanpa adanya reaksi kimia yang terjadi antara zat-zat tersebut. Dalam campuran, zat-zat penyusunnya tidak mengalami perubahan fisik, tetapi properti kimianya dapat menyimpang dari komponennya, seperti titik lelehnya. Campuran dapat dipisahkan menjadi komponen aslinya secara mekanis. Selanjutnya yaitu metode pemisahan campuran. Metode pemisahan campuran adalah teknik yang digunakan untuk memisahkan zat-zat penyusun dalam suatu campuran berdasarkan perbedaan sifat-sifat fisiknya, seperti wujud zat, ukuran partikel, titik leleh, titik didih, sifat magnetik, dan kelarutan. Beberapa metode pemisahan campuran yang umum digunakan antara lain. Yang pertama yaitu filtrasi. Filtrasi adalah metode pemisahan campuran yang digunakan untuk memisahkan zat padat dari zat cair atau gas dengan menggunakan media penyaring atau filter. Contoh penggunaan filtrasi dalam kehidupan sehari-hari adalah saat menyeduh teh menggunakan saringan atau dalam penyaringan air untuk menghilangkan partikel padat yang terlarut. Yang kedua adalah destilasi. Destilasi adalah metode yang digunakan untuk memisahkan campuran senyawa dalam cairan berdasarkan perbedaan kecepatan dan relativitas, volatilitas, atau kemudahan menguap, sehingga mengubah fase campuran senyawa. Destilasi juga digunakan dalam industri antara lain pengolahan minyak bumi menjadi berbagai produk minyak bumi seperti bensin, solar, diesel, dan sebagainya. Yang ketiga yaitu kristalisasi. Kristalisasi adalah proses pemisahan untuk memperoleh zat padat yang terlarut dalam suatu larutan. Metode ini didasarkan pada kelarutan bahan dalam suatu pelarut dan perbedaan titik didih. Dalam kristalisasi, larut jenuh dipanaskan atau didiamkan sehingga zat terlarut mengendap dan membentuk kristal sentrifugas. Kristal tersebut kemudian dapat dipisahkan dari larutan dengan cara penyaringan atau sentrifugasi. Berikut adalah beberapa contoh penerapan kristalisasi dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama, pemanenan garam dari air laut. Yang keempat yaitu kromatografi. Kromatografi adalah suatu teknik pemisahan molekul berdasarkan perbedaan pola pergerakan antara fase gerak dan fase diam untuk memisahkan komponen yang berada pada suatu sampel. Metode kromatografi terbagi menjadi 3 kategori berdasarkan sifat dari fase geraknya: cair, gas, dan cairan superkritis. Terdapat beberapa jenis kromatografi yang umum digunakan, antara lain kromatografi kertas digunakan untuk memisahkan zat warna pada tinta, mengidentifikasi kandungan makanan, dan memisahkan komponen yang berbeda dalam campuran. Sekian penjelasan dari saya. Mohon maaf kalau ada kata yang salah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.